Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi untuk materi tentang kebijakan stabilisasi. Jadi kebijakan stabilisasi arahnya yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di mana tujuannya agar perekonomian kita itu selalu berada dalam keadaan yang stabil. Kalau ada permasalahan-permasalahan bisa segera diselesaikan. Gitu. Oke. Ada beberapa kebijakan stabilisasi yang dipakai. Yang pertama dan populer itu biasa disebut dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di sektor real atau pasar barang, di mana kebijakan ini tujuannya agar sektor real itu selalu seimbang. Ada 3 alat yang dipakai pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal, yaitu pajak, subsidi atau kebalikan dari pajak, dan belanja pemerintah yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, itu ya. Kemudian yang kedua disebut kebijakan moneter, kebijakan pemerintah di pasar uang. Kebijakan moneter ini tujuannya yaitu mempengaruhi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter ini juga menggunakan 3 alat atau instrumen, yaitu tingkat suku bunga, cadangan wajib minimal, maupun operasi pasar terbuka. Nanti kita bahas. Yang ketiga, kebijakan upah dan pendapatan, serta yang keempat, kebijakan industri dan perdagangan. Nah, kebijakan stabilisasi itu kenapa muncul ya ini ya. Ini karena arahnya bagaimana perekonomian itu agar selalu kondusif. Perekonomian yang tidak kondusif itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan yang pertama, pemerintah ini dalam menerapkan kebijakannya masih setengah hati. Misalkan apakah disubsidi ataukah ditingkatkan pajaknya, misalkan seperti itu. Atau kadang juga misalkan ada masyarakat yang bisa dikatakan kurang idealis. Contoh saat ini misalnya, tetapi ini contoh yang di luar ekonomi tetapi bisa mempengaruhi perekonomian ya. Misalkan dari sisi kesehatan yang tidak istilahnya tidak kunjung reda masalah COVID ini, kemudian ada kelompok-kelompok heboh seperti FPI yang tujuannya menyebar isu-isu hoak untuk menghujat, mengadu domba dan lain sebagainya ini ya. Dan kalau dari sisi ekonomi misalkan ini ya, adanya sebagian masyarakat pelaku ekonomi yang berkhianat dan selalu ingin mencari keuntungan sendiri dengan memanfaatkan kondisi yang ada. Ini kalau contoh misalkan saat kita langka barang tertentu, barang tersebut biasanya menghilang dari pasar. Menghilang kenapa? Karena ini ditimbun. Penimbun oleh pelaku ekonomi ini yang saya maksud pelaku ekonomi yang berkhianat ini. Kemudian tujuannya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Atau contoh misalkan kemarin pemerintah terlalu cepat ini ya dalam mengambil kebijakan ekonomi tanpa mempersiapkan infrastruktur. Ini dulu pernah terjadi pada saat perubahan antara minyak tanah dikonversi ke gas, di mana seharusnya setiap rumah tangga itu kan dijatah tabung gas yang berapa kilo? 3 kilo itu ya. Nah, tetapi karena
jumlah rumah tangga yang besar sehingga kekurangan tersebut ditutup dengan tabung gas yang tidak terstandar sehingga banyak menyebabkan kecelakaan. Tapi kalau sekarang sih sudah enggak. Dan lain sebagainya, banyak contoh seperti itu. Nah, kebijakan fiskal yang pertama ini, kebijakan fiskal tadi kebijakan apa? Kebijakan pemerintah di sektor real, yaitu melalui apa? Alatnya apa? Pajak, transfer maupun pajak, transfer maupun belanja negara. Nah, kebijakan fiskal ini bukan semata-mata kebijakan di bidang pajak. Fiskal memang identik pajak. Tapi kebijakan ini yaitu menyangkut penggunaan dan sumber pendapatan negara itu dari mana. Nah, jenis kebijakan fiskal dibedakan ada dua, yaitu diskresioner, menyangkut kebijakan anggaran belanja surplus atau defisit. Maksudnya apa ini? Kebijakan surplus adalah kebijakan di mana antara pendapatan, masukan, dengan belanja pengeluarannya itu lebih banyak masukannya atau istilahnya pendapatannya. Jadi contohnya misalkan pemerintah dengan menaikkan pajak, dengan menurunkan belanjanya, ini termasuk kebijakan fiskal diskresioner yang berarti surplus. Tetapi kalau defisit, yaitu kebijakan tersebut di mana antara pendapatan dengan belanjanya lebih besar belanjanya. Misalkan apa? Kalau defisit, menurunkan pajak, menambah subsidi, menambah belanja pemerintah ini. Nah, pemberlakuannya ini berbeda. Kebijakan surplus itu biasanya dilaksanakan pada saat perekonomian kita sedang apa? Sedang lesu ataukah sedang mengalami masalah inflasi menurut saudara? Halo? Kalau surplus itu halo? Halo. Ini kok pada nggak muncul ya wajahnya ya, nggak kelihatan. Kalau surplus itu dilaksanakan pada saat apa? Perekonomian kita sedang mengalami masalah apa? Sedang inflasi ataukah sedang lesu menurut saudara? Pemerintah melaksanakan apa? Inflasi. Inflasi. Kalau inflasi, ya maka pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal diskresioner yang arahnya itu ke surplus. Tetapi sebaliknya, kalau kita sedang mengalami kelesuan, maka pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal yang arahnya ke defisit dengan memberikan subsidi-subsidi. Dan yang kedua adalah kebijakan fiskal yang sifatnya otomatis itu bisa menyeimbangkan perekonomian dengan sendirinya atau biasa disebut kebijakan fiskal penstabil otomatis. Ini. Contoh di sini yaitu pajak yang sifatnya progresif, regresif itu ya. Jadi pajak progresif itu pajak yang dikenakan pada pendapatan yang penghasilannya lebih besar dibandingkan yang lain. Atau contohnya misalkan gini, Anda punya kendaraan lebih dari satu. Kendaraan pertama mungkin dikenakan pajak 20%. Kendaraan yang kedua
pengenaan pajaknya itu lebih tinggi. Gitu. Sedangkan kendaraan yang ketiga, istilahnya beban pajaknya itu juga menjadi lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang kedua. Itu disebut pajak progresif. Pendapatan itu juga pajak progresif. Nah, kenapa seperti itu? Ini tujuannya itu sebagai penstabil otomatis. Saat perekonomian itu kondusif, bagus, maka masyarakat yang kaya, dia akan besar membayar pajak untuk membiayai pembangunan. Dan dia tidak menjadi masalah kan, karena pendapatannya tinggi. Tetapi pada saat perekonomian itu sedang lesu, maka masyarakat yang kaya tadi sebagian besar kekayaannya akan dijual kalau perekonomian sedang lesu. Nah, pada saat kekayaannya sudah dijual, misalkan kendaraan yang semula punya 3, sekarang tinggal 1, maka 1 itu akan dia bayar dengan pajak yang standar, gitu ya. Bukan yang pajak progresif yang lebih mahal. Ini seperti cara kerja asuransi pengangguran, asuransi kesehatan gitu ya. Saat kita sakit, kita butuh anggaran banyak, maka kita dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Tetapi saat kita sehat, setiap bulannya kita membayar iuran asuransi tersebut. Ya. Nah, ini latar belakang kebijakan fiskal. Ini. Jadi kebijakan fiskal itu muncul sekitar tahun 30-an ini, di mana saat itu perekonomian yang diatur sistem pasar itu tidak segera bisa menyelesaikan, maka muncul peran serta pemerintah lebih besar melalui kebijakan fiskal. Atau yang kedua ini dari golongan monetaris yang gagal dalam menjalankan kebijakan moneter. Maka muncul kebijakan fiskal. Fungsi dan tujuan kebijakan fiskal itu sendiri dibedakan fungsi alokasi, mengalokasikan. Tujuannya untuk apa ini? Istilahnya untuk misalkan subsidi kesehatan, subsidi pendidikan dan lain sebagainya ya. Atau untuk mengalokasikan anggaran tersebut untuk kegiatan good public, fasilitas-fasilitas umum, atau untuk kegiatan-kegiatan produktif dari negara. Karena negara juga punya yang disebut BUMN, BUMD itu ya. Nih. Kemudian fungsi distribusi itu pendistribusiannya, penyalurannya ini ya. Yang ketiga fungsi stabilisasi. Nah ini apa ini alokasi ini ya. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar sumber daya yang untuk barang-barang good public, barang-barang istilahnya umum, dan barang-barang yang sifatnya berbayar gitu ya. Jadi ada jalan tol, ada jalan-jalan umum misalkan seperti itu. Ini fungsi alokasi. Fungsi distribusi ini arahnya yaitu pendistribusian dari subsidi yang ada untuk pembiayaan pembangunan. Apakah pajak, penarikannya bagaimana, pendistribusian subsidinya bagaimana, program untuk mengatasi permasalahan COVID ini dari sisi ekonomi itu kan pasti berdampak. Nah, maka misalkan pemerintah memberikan subsidi 600, subsidi 300 per kepala rumah tangga, misalkan seperti itu. Nah, fungsi-fungsi seperti ini apakah
pengalokasiannya itu memang benar-benar real sesuai seperti yang direncanakan. Fungsi pendidikan, pengentasan pendidikan, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Sementara fungsi stabilisasi ini, pemerintah saat ini hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada swasta atau perusahaan. Di sini pemerintah sebagian besar itu hanya sebagai stabilisator atau istilahnya pendorong agar perekonomian kondusif, tidak inflasi, aman, ada kepastian hukum. Berikut penjelasan secara ringkas tentang kebijakan fiskal. Dan ini tujuan dari kebijakan fiskal. Mencegah pengangguran, meningkatkan pertumbuhan tanpa yang stabil, meningkatkan pendistribusian dan lain sebagainya. Nah, macam kebijakan fiskal ada pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran otomatis, anggaran belanja seimbang. Nah, fungsional itu seperti tadi itu ya. Apa istilahnya? Apakah untuk good public fungsinya ataukah untuk yang kegiatan yang menghasilkan profit, pengelolaan anggarannya seperti apa? Kemudian stabilisasi anggaran otomatis, itu contohnya seperti ini. Tadi contohnya ada pajak progresif untuk kendaraan. Mungkin saya tanyakan, di sini ada yang punya kendaraan lebih dari 1 dengan CC misalkan CC-nya 2000 ke atas. Kalau kendaraan yang pertama itu pajaknya itu masih normal. Tapi untuk kendaraan yang kedua, itu pajaknya otomatis prosentasenya lebih tinggi. Misalkan kendaraan yang pertama itu 1%, kendaraan yang kedua pajaknya 2%, kendaraan yang ketiga 3%. Itu yang saya maksud pajak progresif. Nah, ini disebut pajak yang sifatnya stabilisasi anggaran otomatis. Kenapa? Naik turunnya itu tidak usah atau tidak menggunakan kesepakatan antara DPR MPR karena bisa berubah secara otomatis. Itu ya. Iya, Bu. Kemudian anggaran belanja seimbang. Kalau seimbang itu apa? Ya seimbang artinya ya dulu dalam Orde Baru itu biasanya menggunakan anggaran belanja seimbang. Kalau kebutuhannya belanjanya lebih besar, biasanya masukannya yang masuk itu juga harus diperbesar. Kalau masuknya pendapatannya tinggi, maka belanjanya juga ditingkatkan. Nah, di sini arahnya yaitu defisit maupun surplus itu ya. Oke, saya lanjutkan kebijakan stabilisasi yang kedua yang dilaksanakan di pasar uang atau biasa disebut kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini tujuannya yaitu mempengaruhi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter ini dilaksanakan melalui bank sentral. Bank sentral itu sebenarnya bukan murni bank milik Indonesia. Bank sentral atau Bank Indonesia itu merupakan hasil nasionalisasi bank milik Belanda dulu yang di Javase Bank, kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia, dijadikan menjadi bank sentral. Nah, macam kebijakan moneter ini dari pendekatannya dibedakan
kuantitatif dan kualitatif. Kalau kebijakan moneter kuantitatif ini itu lebih dampaknya lebih bisa langsung dirasakan. Seberapa besar itu langsung bisa terukur. Tetapi yang kuantitatif ini yang istilahnya seperti himbauan. Nah, kebijakan moneter kuantitatif ini ya, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kualitatif itu seperti himbauan, non-intervensi, dan lebih banyak menekankan pada kesadaran. Nah, ini macam kebijakan moneter. Kebijakan moneter kuantitatif ada 3. Yang pertama disebut kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Open market operation di sini yaitu pemerintah melalui Bank Indonesia akan menerbitkan yang disebut sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang. Kalau pemerintah misalnya ingin menambah jumlah uang beredar, kalau ingin menambah jumlah uang beredar, biasanya dilaksanakan pada saat perekonomian kita itu sedang lesu. Maka jumlah uang beredar di masyarakat ini harus ditingkatkan, ditambah. Agar apa? Agar yang industri punya modal usaha. Yang masyarakat konsumsi mampu berkonsumsi. Jadi kalau perekonomian lesu, maka kebijakan moneternya adalah menambah jumlah uang beredar. Bagaimana cara menambah jumlah uang beredar ini? Kalau dengan SBI, Sertifikat Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan membeli SBI yang sudah dimiliki masyarakat, yang sudah dimiliki oleh bank-bank umum. Sehingga ada aliran dana dari Bank Indonesia ke bank umum untuk dipinjamkan ke masyarakat umum. Gitu ya. Kemudian cara yang kedua, dengan kebijakan tingkat diskonto atau diskon rate. Tingkat bunga bank itu kan dari bank satu ke bank yang lain itu beda ya. Nah, di sini mereka tetap mengacu ke Bank Indonesia. Bunga Bank Indonesia saat ini seperti apa? Sedang tinggi atau rendah? Karena perbedaan tingkat bunga, kalau tingkat bunga tinggi, orang itu suka menabung. Kalau tingkat bunga rendah, orang suka mengajukan pinjaman kredit. Kuncinya gitu ya. Iya. Kalau menabung, bank berarti memberi apa? Bunga ke masyarakat. Kalau masyarakat mengajukan kredit pinjam ke bank mereka, bank umum mendapatkan penghasilan berupa apa? Pembayaran hutang dan bunga yang jasa tadi. Ya. Sehingga di sini kalau Bank Indonesia kecenderungannya menaikkan atau menurunkan itu akan diikuti. Tetapi tidak ada standar pasti. Bank harus sekian tingkat bunganya. Ini merupakan kebijakan antar bank swasta itu sendiri untuk bersaing dengan bank-bank tersebut. Gitu ya. Tapi tujuannya bagaimana profit itu besar. Bank umum kan gitu. Nah, cara agar jumlah uang beredar itu naik, maka biasanya Bank Indonesia itu akan menurunkan tingkat bunganya yang ada ke tingkat bunga yang lebih rendah dan akan diikuti oleh bank-bank umum. Kalau tingkat bunga rendah, maka jumlah uang kok bisa naik. Karena apa? Karena pengusaha berani pinjam kredit. Mengajukan kredit. Karena tingkat bunga yang
rendah. Rendah. Kemudian masyarakat umum yang untuk konsumsi juga berani, gitu ya. Iya, Bu. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan cadangan minimum atau reserve requirement ini. Nah, di sini itu untuk pendirian bank itu kan bank punya modal kan. Sebagian modal itu wajib disimpan di Bank Indonesia. Misalkan BNI 10% modalnya, total modalnya disimpan di Bank Indonesia. Ini disebut cadangan wajib minimal atau ini ya, kebijakan cadangan minimal ini. Kalau pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar agar perekonomian itu naik, maka pemerintah akan menurunkan kewajiban besaran cadangan wajib minimal yang harus disimpan ke Bank Indonesia. Misalkan dari 10% diturunkan menjadi 5%. Sehingga 95%-nya bisa dipakai operasional oleh BNI tadi ya. Itu caranya. Kemudian kalau yang pendekatan kualitatif ini, kebijakan moneter kualitatif, yaitu dengan pinjaman selektif dan pembujukan moral. Artinya apa? Kalau pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, yaitu bagaimana yang mengajukan kredit ini memang tetap mengacu ke 5C ya. Ini syarat bisa pinjam atau pinjaman tersebut diloloskan, tetapi syaratnya biasanya lebih mudah. Ini hanya himbauan-himbauan gitu. Kemudian kebijakan campuran ini merupakan perpaduan dari kebijakan fiskal dan moneter yang tujuannya untuk mempercepat tercapainya tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Misalkan di sini kebijakan fiskal moneter dijalankan secara bersama-sama bila misalkan pemerintah ingin mengurangi beban belanjanya, tetapi perekonomian tetap bisa tumbuh. Belanjanya dikurangi, tetapi perekonomian mengalami pertumbuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu dengan menaikkan pajak pendapatan, lalu diiringi dengan menaikkan suku bunga perbankan dengan cara menaikkan SBI. Nah, di sini pemerintah ingin mengurangi beban belanjanya kan, tetapi cara untuk mengurangi beban belanja di sini yaitu dengan menaikkan ini pendapatan melalui pajak. Kalau pajak naik, dikhawatirkan perekonomian lesu, pertumbuhan nanti terganggu, ya. Maka bagaimana agar tetap bisa ekspansi? Maka pemerintah ini juga menaikkan suku bunga perbankan dengan cara menaikkan SBI. Atau menaikkan harga SBI. Kalau harga SBI naik ini, biasanya yang mempunyai SBI, Sertifikat Bank Indonesia ini akan dijual dan dibeli oleh Bank Indonesia. Ada aliran dana dari Bank Indonesia ke bank umum ke masyarakat. Kalau SBI harganya naik. Yang ketiga, dengan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bersifat non-rutin. Misalnya
biaya Pajak. kunjungan dan lain sebagainya yang kurang produktif istilahnya itu ya, dikurangi. Ya. Tetapi misal pemerintah berniat menghambat konsumsi masyarakat terhadap barang impor yang arahnya menggalakkan ekspor, yaitu dengan mempertinggi pajak impor untuk barang-barang mewah. Tapi sekarang sudah mulai ekonomi pasar bebas, mungkin hanya beberapa barang-barang yang memang ini seperti mobil mewah ini masih pajaknya masih tinggi ya, masih tetap dikenakan. Kemudian menurunkan kuota impor, pengawasan valuta asing. Untuk ke luar negeri ada pembatasan membawa dolar itu diawasi untuk belanja. Arahnya yaitu bagaimana kita membeli barang buatan dalam negeri sebagai substitusi dari barang impor dan menggalakkan ekspor. Merangsang ekspor dengan memberi kredit dan lain sebagainya. Kebijakan devaluasi. Tapi devaluasi sekarang itu tidak bisa ya. Devaluasi itu apa? Devaluasi itu misalkan rupiah terhadap dolar berapa sekarang ini? 14.000 ya misalnya ya. Iya, Bu. Nah, pemerintah itu akan menurunkan nilai rupiahnya dari 14.000 menjadi dolar itu menjadi menguat. Istilahnya 2 kalinya menjadi 28.000. Per dolarnya menjadi 28.000. Akhirnya apa? Barang-barang dalam negeri, barang-barang ekspor kita itu menjadi sangat murah. Ini kalau dolar menguat itu maka barang ekspor itu murah. Mebel Jepara kelihatan sangat murah. Sehingga apa? Sehingga ekspor kita naik. Tetapi negara mitra itu menjadi rugi. Karena dia otomatis akan membeli barang kita, tetapi kita tidak membeli barang mereka. Kenapa? Karena barang mereka menjadi sangat mahal. Nah ini biasanya negara tersebut akan membalas dengan kebijakan devaluasi juga. 2 kalinya. Sehingga posisinya menjadi kembali ke seperti keadaan awal. Ini tidak bisa ini kebijakan devaluasi. Kemudian yang ketiga, kebijakan stabilisasi yang ketiga, kebijakan upah dan pendapatan. Di sini arahnya yaitu penentuan tingkat upah minimal region minimal kabupaten atau UMK. UMK itu ya. Nah, UMK itu ditentukan oleh 3 unsur. Yang pertama istilahnya pengusaha atau para pencari kerja ya, pencari kerja yang membutuhkan tenaga kerja ya, pengusaha. Yang kedua pekerja atau buruh ini. Buruh berarti yang mencari pekerjaan ya, atau yang menawarkan pekerjaan. Buruh kan yang menawarkan pekerjaan. Perusahaan itu yang membutuhkan atau demand dari pekerjaan. Dan yang ketiga pemerintah. Kalau buruh itu menginginkan tingkat upah mereka tinggi karena identik dengan kesejahteraan. Kalau pengusaha, perusahaan itu menginginkan tingkat upah itu rendah karena berhubungan dengan biaya operasional. Kalau upah buruh tinggi, otomatis biaya memproduksi barang menjadi mahal. Sehingga barangnya nanti tidak akan mampu bersaing. Ya kan? Ya. Nah, karena perbedaan pendapat ini, posisi pemerintah ini sebagai stabilisator atau istilahnya pihak ketiga yang menengah, yang menentukan bagaimana besaran upah ini bisa mensejahterakan buruh, tetapi juga tidak membebani
perusahaan sehingga biaya produksinya itu masih wajar. Nah, ini biasanya ya diatur dalam undang-undang ya, kebijakan upah dan pendapatan. Ini kebijakan yang sifatnya tawar-menawar antara dunia usaha dan buruh, dan pemerintah ini sebagai penengahnya, fasilitator. Dan yang keempat, kebijakan industri dan perdagangan, atau arahnya yaitu bagaimana sektor perindustrian dan perdagangan ini bisa berkembang, arahnya ekspor meningkat, pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang teguh tanpa masalah. Masalah makro itu inflasi maupun pengangguran. Kira-kira seperti itu. Sekarang perindustrian bahkan sampai ke desa-desa itu sekarang ada bumdes-bumdes yang berkembang sangat pesat ya. Jadi kebijakan perindustrian ini arahnya baik swasta maupun juga ke ini ya, ke pemerintah juga. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan ini? Ini contoh iseng aja, PR. Tapi tidak usah PR ya, dijawab aja langsung. Dari berbagai macam instrumen kebijakan moneter, manakah yang manjur dalam mengatasi permasalahan ekonomi? Mengapa? Kalau kebijakan moneter tadi ada kualitatif dan kuantitatif. Menurut Anda lebih manjur yang kebijakan yang sifatnya apa? Halo Iqbal, Agung, mana ya wajahnya ya? Ini ada orangnya apa enggak ini? Ada, Bu. Kira-kira bagaimana ini? Yang manjur yang kuantitatif, Bu. Kuantitatif. Kuantitatif gitu ya. Misalnya dengan operasi pasar terbuka, dengan tingkat bunga tadi maupun melalui tadi satunya, operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimal, dan tingkat bunga tadi ya. Tiga-tiganya itu langsung manjur, langsung bisa diketahui dampak atau pengaruhnya. Samakah moneter dengan uang atau fiskal dengan pajak? Menurut Anda sama atau enggak ini? Kebijakan di pasar moneter itu juga pasar uang kan ya? Iya. Fiskal itu juga identik dengan pajak. Ya. Tapi kebijakan fiskal itu bukan hanya pajak. Kebijakan di sektor real yang menyangkut pajak, subsidi, dan belanja negara. Di sini ada bagaimana mendapatkan sumber dana dan membelanjakannya. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi Mbak ini?